Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Helmina Melisa Telnoni, calon guru penggerak Angkatan 11 yang saat ini bertugas di SMP Negeri 3 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Di dalam refleksi kali ini, ada 3 pertanyaan yang akan menjadi panduan bagi saya untuk merefleksikan diri saya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah Anda mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai seorang guru berpikir bahwa siswa seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, atau siswa tidak memiliki kemampuan apapun, dan gurulah yang berperan untuk menumbuhkan kemampuannya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki pandangan baru bahwa anak-anak itu lahir sudah dengan kekuatan kodrat yang samar-samar, dan guru hanya berperan menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya yang kedua, sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa guru itu adalah subjek pendidikan, di mana guru menjadi peran utama atau pemegang kendali dalam pembelajaran, sementara siswa itu hanyalah objek dalam pembelajaran. Nah, pandangan ini berubah setelah saya mempelajari modul 1.1, di mana guru sebenarnya hanyalah objek dalam pembelajaran yang hanya menjadi faktor pendukung dalam pendidikan, dan siswa atau muridlah yang menjadi subjek dalam pembelajaran yang memiliki peran utama dalam pendidikan. Nah, peran guru itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen pendukung di sekolah seperti orang tua, masyarakat, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pendidikan yang disediakan di sekolah. Yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pandangan saya sebagai guru bahwa pembelajaran yang dirancang dan diberikan oleh guru itu kepada murid dapat disamaratakan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, pandangan ini berubah, yaitu pembelajaran yang dirancang dan diberikan kepada murid sebenarnya harus menyesuaikan dengan tingkat kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Selanjutnya yang keempat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, fokus pembelajaran saya itu hanya pada aspek kognitif. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya terbuka, yaitu fokus pembelajaran itu harus menyeluruh pada semua aspek pembelajaran, yakni kognitif, afektif, psikomotorik, karena ketiga aspek ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah tepat, yaitu pembelajaran dengan sistem teacher center. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, pandangan tersebut berubah, yaitu pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid, atau dikatakan student center, di mana muridlah yang harus aktif membangun pengetahuan, mereka yang seharusnya menentukan sumber belajar mereka,
dan guru hanya sebagai fasilitator yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Masih ada kekeliruan kekeliruan yang keenam yang ingin saya sampaikan di koneksi antar materi ini, yaitu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya selalu berpandangan bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan pemikiran dan kehendak guru. Murid itu dipaksakan untuk menjadi apa yang saya inginkan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya baru menyadari bahwa ternyata kodrat murid itu adalah merdeka. Muridlah yang menentukan pembelajaran seperti apa yang ingin mereka lakukan, dan guru itu hanya sebagai fasilitator, penyedia yang menuntun mereka. Hal yang ketujuh yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1, fokus pembelajaran yang saya lakukan itu hanya pada ketuntasan materi dan penyelesaian kurikulum. Nah, saya selalu berpandangan bahwa materi-materi pada tingkat tertentu adalah materi-materi prasyarat bagi murid untuk mereka memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Karena itu saya berpandangan bahwa materi itu harus diselesaikan di dalam kurun waktu tertentu. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, pandangan tersebut berubah, bahwa fokus sebenarnya itu bukan hanya pada ketuntasan materi maupun penyelesaian kurikulum, tetapi pada menuntun murid menemukan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Mereka harus menemukan nilai dari apa yang mereka pelajari untuk diri mereka sendiri dan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Yang berikut, saya juga harus benar-benar bisa menolong mereka untuk menumbuhkan budi pekerti, mengembangkan minat mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus membantu mereka menciptakan pembelajaran yang menuntun mereka menjadi manusia yang berbudaya. Nah, karena itu, untuk mengubah seluruh pandangan saya yang keliru terhadap pembelajaran yang selama ini saya lakukan, maka yang dapat segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran interaktif, menyenangkan dan memerdekakan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran yang akan saya berikan itu dapat menjawab kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, saya juga harus berupaya untuk beradaptasi di dalam pembelajaran pada zaman ini. Karena itu, saya harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dari peserta didik, yaitu saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 yang mengedepankan kolaborasi kritis, reflektif, kreatif, dan inovatif. Di akhir refleksi saya untuk kali ini, saya ingin menyampaikan pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik, dalam hal ini guru, hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sekian dari saya, salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.